Suasana di Istana Merdeka mendadak mencekam. Matahari yang biasanya menyinari halaman istana dengan tenang terasa lebih terik, seolah ikut membakar tensi politik yang memuncak. Seorang ajudan bergegas memasuki ruang kerja Presiden Prabowo dengan wajah pucat. Di tangannya, sebuah map merah berisi laporan yang baru saja mengguncang pemerintahan. "Pak, perintah itu sudah resmi dikeluarkan," suaranya gemetar, nyaris berbisik. Prabowo mengambil map itu, membukanya dengan cepat, lalu membaca isi dokumen yang bertuliskan instruksi Ketua Umum PDIP kepada seluruh kepala daerah dari partai untuk menarik diri dari agenda kenegaraan. Di berbagai daerah, situasi mulai bergejolak. Para kepala daerah yang berasal dari PDIP satu persatu meninggalkan agenda kenegaraan yang telah dijadwalkan berbulan-bulan sebelumnya. Gubernur, wali kota, dan bupati dari partai berlambang banteng itu tiba-tiba bergegas pulang, meninggalkan sidang koordinasi pembangunan nasional di Jakarta. Di Bandara Soekarno-Hatta, beberapa di antaranya terlihat berjalan cepat menuju ruang VIP, menghindari awak media yang sudah bersiap dengan berbagai pertanyaan. "Maaf, saya tidak bisa memberikan komentar," ujar salah satu kepala daerah sebelum masuk ke mobil hitam yang langsung melaju kencang. Di dalam markas besar PDIP, suasana justru sebaliknya. Megawati duduk di kursinya dengan ekspresi dingin. Matanya menatap tajam para elit partai yang berkumpul di ruangan. "Mereka harus tahu bahwa kita tidak tunduk," suaranya tegas, penuh keyakinan. Tidak ada yang berani menyanggah. Beberapa petinggi partai saling pandang, menyadari bahwa keputusan ini akan mengguncang stabilitas politik nasional. Di sudut ruangan, seseorang berbicara dengan nada khawatir, "Bu, apakah ini langkah yang tepat? Ini bisa dianggap sebagai perlawanan terbuka terhadap negara." Megawati hanya tersenyum tipis. "Biar mereka yang sibuk berpikir. Kita yang menentukan langkah." Kabar ini menyebar dengan kecepatan kilat. Di media sosial, hashtag tagar Megawati berulah lagi dan tanda pagar pedi tanda hubung pulang mendominasi trending topik. Rakyat terbelah. Sebagian mendukung langkah Megawati sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Prabowo, sementara yang lain mengecamnya sebagai tindakan pembangkangan yang tidak menghormati kepentingan negara. Para pengamat politik berdebat di televisi nasional. Ini bukan hanya manuver politik biasa. Ini adalah sinyal bahwa konflik antara PDIP dan pemerintahan Prabowo telah mencapai puncaknya, ujar seorang analis politik dengan nada serius. Di ruang rapat istana, Prabowo menggebrak meja. "Ini penghinaan terhadap negara," suaranya menggelegar, membuat para menteri dan pejabat yang hadir terdiam. Menteri Dalam Negeri berbicara hati-hati, "Pak, kalau mereka sengaja mengacaukan stabilitas pemerintahan, kita harus bertindak." Prabowo menarik napas panjang, matanya berkilat tajam. "Panggil mereka semua. Saya ingin tahu alasan mereka." Di balik layar, ada ketegangan lain yang lebih berbahaya. Para kepala daerah PDIP berada dalam dilema. Sebagian dari mereka sebenarnya tidak ingin meninggalkan agenda kenegaraan, tetapi mereka terjebak dalam tekanan partai. Beberapa di antaranya menerima telepon misterius dengan pesan singkat, "Jangan berani melawan instruksi partai, atau karir politikmu selesai." Mereka yang masih ragu akhirnya menyerah pada perintah. Malam itu, Jakarta dipenuhi suara gaduh dari berbagai demonstrasi. Di satu sisi, para pendukung PDIP berkumpul di depan kantor partai dengan membawa spanduk bertuliskan, "Demokrasi harus tegak." Sementara itu, di depan Istana Merdeka, kelompok lain meneriakkan dukungan kepada Prabowo, mendesaknya untuk menindak tegas kepala daerah yang dianggap membangkang. Polisi berjaga ketat, khawatir situasi berubah menjadi bentrokan terbuka. Di dalam istana, Prabowo berdiri di depan jendela besar, menatap ibu kota yang tak pernah tidur. Keputusan harus diambil, dan harus diambil dengan cepat. Jika dibiarkan, ini bisa menjadi awal dari ketidakstabilan yang lebih besar. Namun, jika ia bertindak terlalu keras, ia bisa dianggap sebagai pemimpin yang otoriter. Dalam hati, ia tahu satu hal pasti, ini bukan sekadar perlawanan politik biasa.
Ini adalah ujian terbesar bagi pemerintahannya. Dan ia tidak akan mundur. Pagi itu, Istana Merdeka berubah menjadi pusat ketegangan nasional. Prabowo duduk di kursi kebesarannya, tangan terkepal di atas meja panjang ruang rapat utama. Di depannya, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Panglima TNI duduk dalam diam, menunggu instruksi. Mata Prabowo tajam, penuh kemarahan yang tertahan. Saya ingin mereka di sini. Semua kepala daerah yang meninggalkan agenda kenegaraan harus dipanggil. Suaranya menggema, membuat para pejabat saling berpandangan. Menteri Dalam Negeri mengangguk pelan. Baik, Pak, kami akan mengirim surat panggilan resmi. Tapi, jika mereka menolak, Prabowo menarik napas panjang, menahan amarahnya. Kalau mereka menolak, kita pertimbangkan sanksi administratif. Kalau perlu, libatkan KPK. Kalimat itu seperti bom yang meledak di dalam ruangan. Semua orang tahu, menyebut KPK berarti membuka peluang pengusutan kasus-kasus lama yang mungkin selama ini ditutup-tutupi. Menteri Hukum dan HAM bersandar ke kursinya, matanya menyipit. Ini bisa memperkeruh keadaan, Pak. PDIP bisa saja mengklaim ini sebagai bentuk kriminalisasi politik. Prabowo menatapnya dingin. Saya tidak peduli dengan permainan politik mereka. Saya hanya peduli pada satu hal, kewibawaan negara tidak boleh diinjak-injak. Di luar istana, media massa terus menyorot perkembangan yang semakin memanas. Breaking news di semua stasiun televisi menayangkan analisis para pengamat politik. Keputusan Megawati menarik kepala daerah PDIP dari agenda kenegaraan bukan sekadar manuver. Ini adalah bentuk perlawanan terbuka terhadap pemerintahan Prabowo. Jika dibiarkan, ini bisa menjadi presiden buruk dalam sistem ketatanegaraan kita, ujar seorang analis dengan nada serius. Sementara itu, di markas besar PDIP, suasana tak kalah tegang. Megawati menerima laporan bahwa Prabowo akan mengambil langkah tegas. Ia hanya tertawa kecil, tetapi di matanya tersirat kecemasan yang dalam. Prabowo marah. Biar saja, dia pikir dia siapa, ucapnya dengan nada sinis. Namun, di sekelilingnya, beberapa petinggi partai mulai gelisah. Bu, kita harus hati-hati. Jika Prabowo benar-benar melibatkan KPK, kita bisa kehilangan beberapa kepala daerah, bisik seorang kader senior. Megawati mendesah panjang. Jangan panik, kita sudah menghadapi yang lebih buruk. Kita tunggu langkah mereka, lalu kita serang balik. Di belakang layar, permainan politik semakin liar. Beberapa kepala daerah PDIP yang dipanggil ke istana mulai merasa terjepit. Sebagian dari mereka sebenarnya tidak setuju dengan keputusan partai, tetapi tekanan dari elit PDIP terlalu besar. Salah satu gubernur bahkan menerima ancaman langsung melalui pesan singkat, "Jangan macam-macam. Kalau kau ke istana, kami pastikan kau tak punya masa depan di politik." Ketakutan menyebar di antara mereka. Namun, ada juga yang mulai berani melawan. Seorang bupati dari wilayah strategis menghubungi salah satu staf kepresidenan secara diam-diam. "Saya ingin bicara dengan Pak Presiden. Saya tak bisa ikut perintah partai ini," katanya dengan suara bergetar. Di istana, Prabowo menerima laporan tersebut dan tersenyum tipis. Ada celah dalam pertahanan lawannya. Malam itu, di tengah udara Jakarta yang semakin dingin, Prabowo kembali berdiri di depan jendela besar ruang kerjanya. Ia tahu pertempuran ini belum selesai, bahkan baru saja dimulai. Megawati mungkin berpikir dirinya masih bisa mengendalikan permainan politik seperti dulu, tetapi Prabowo bukanlah lawan yang mudah ditaklukkan. Dengan suara tegas, ia menghubungi Panglima TNI. "Kita harus siap dengan segala kemungkinan. Aku tak ingin negara ini jatuh ke dalam kekacauan." Di kejauhan, sirene polisi meraung di beberapa titik kota. Demonstrasi mulai meluas, kelompok pro dan kontra kian memanas. Indonesia berada di ambang krisis politik terbesar dalam 2 dekade terakhir. Prabowo mengepalkan tangan. "Jika ini adalah perang, maka aku akan memenangkannya." Di sebuah resort mewah yang tersembunyi di kawasan pegunungan Jawa Barat,
puluhan kepala daerah dari PDIP berkumpul dalam suasana tegang. Mereka tidak berada di sana untuk bersantai, ini adalah retret politik yang diinisiasi langsung oleh Megawati. Ruangan besar yang biasanya digunakan untuk pertemuan bisnis kini dipenuhi wajah-wajah khawatir. Beberapa kepala daerah saling berbisik, bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan dari pertemuan ini? Di depan mereka, seorang petinggi partai berdiri, menatap mereka dengan ekspresi tajam. Saudara-saudara, instruksi sudah jelas. Kalian tidak boleh tunduk pada tekanan Prabowo, ucapnya dingin. Seorang gubernur dari wilayah timur mengangkat tangan, suaranya gemetar saat berbicara. Tapi, Pak Presiden sudah memanggil kita. Jika kita tidak hadir, kita bisa dikenakan sanksi administratif. Bahkan, ada ancaman KPK akan ikut turun tangan. Ruangan seketika hening. Beberapa kepala daerah menundukkan kepala, seolah sadar bahwa situasi ini bisa menjadi bencana besar bagi karir politik mereka. Seorang wali kota yang sudah cukup senior menyela dengan nada tajam, kalian ini pengecut. Ini bukan soal jabatan, ini soal perjuangan. Kalian mau tunduk pada Prabowo. Dari belakang ruangan, sebuah suara yang lebih lembut namun penuh wibawa terdengar. Tidak ada yang perlu takut, Megawati akhirnya angkat bicara. Semua kepala daerah langsung diam, menunggu setiap kata yang keluar dari mulutnya. Ia melangkah ke tengah ruangan, menatap mereka satu persatu. Prabowo boleh saja mengancam. Tapi kita bukan anak kemarin sore dalam politik. Jika dia berani menekan kita, kita juga bisa menekan balik, katanya dengan nada penuh keyakinan. Namun, di sudut ruangan, beberapa kepala daerah saling bertukar pandang, ragu apakah mereka benar-benar sekuat itu untuk melawan pemerintahan pusat. Sementara itu, di Jakarta, intelijen kepresidenan sudah mengetahui lokasi retret tersebut. Di ruang kerja Presiden, seorang ajudan menyerahkan laporan terbaru. Mereka berkumpul di sebuah resort di Jawa Barat, Pak. Sepertinya ini bukan sekadar pertemuan biasa. Prabowo membaca laporan itu dengan mata menyipit. Apa ada pergerakan yang mencurigakan? Ajudan itu mengangguk. Ada beberapa tamu asing yang datang diam-diam. Kami belum bisa memastikan siapa mereka, tapi kemungkinan besar ada keterlibatan pihak luar. Mendengar itu, Prabowo mengetukkan jarinya ke meja kayu dengan ritme lambat, tanda bahwa pikirannya sedang bekerja cepat. Jika benar ada campur tangan asing dalam retret ini, maka ini bukan lagi sekadar konflik internal partai, ini bisa menjadi ancaman terhadap stabilitas nasional. Kita tidak bisa membiarkan ini berkembang lebih jauh, ujarnya pelan tapi penuh ketegasan. Pantau mereka. Jika ada bukti keterlibatan pihak asing dalam manuver ini, kita tidak akan tinggal diam. Di resort, malam mulai turun, tetapi diskusi di dalam terus memanas. Beberapa kepala daerah mulai berbisik tentang kemungkinan adanya dukungan dari luar negeri untuk menghadapi pemerintahan Prabowo. Salah satu dari mereka, seorang bupati muda yang idealis, akhirnya berdiri dan mengajukan pertanyaan yang mengguncang ruangan. Kita melawan, tapi dengan apa? Apa kita benar-benar siap menghadapi konsekuensi ini? Megawati menatapnya, lalu tersenyum tipis. Jangan khawatir, kita tidak sendirian. Di luar resort, beberapa pria berpakaian gelap terlihat berbicara dengan seorang perwakilan partai. Mereka bukan orang sembarangan, mereka adalah aktor bayangan dalam permainan ini. Sebuah kekuatan lain sedang ikut bermain dalam krisis ini, dan tidak ada yang tahu seberapa dalam mereka telah menyusup ke dalam politik Indonesia. Malam itu, langit di atas pegunungan semakin gelap, menandakan badai besar yang akan segera datang. Pagi itu, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), suasana mendadak berubah tegang. Ketua KPK, yang sejak awal mengetahui gejolak politik antara Prabowo dan PDIP, kini mendapat laporan baru yang jauh lebih mencengangkan. Dokumen yang baru saja tiba di mejanya berisi dugaan penyalahgunaan anggaran di beberapa daerah yang kepala daerahnya hadir dalam retret Megawati. Dengan wajah serius,
Ia memutar pena di tangannya lalu berbicara kepada wakilnya, sepertinya ini lebih dari sekadar manuver politik. Kita mungkin menemukan celah yang bisa membuka kasus besar. Sementara itu, di istana, Prabowo menerima laporan yang sama. Sambil membaca dengan rahang mengeras, ia menatap para menterinya yang duduk di sekeliling meja rapat. Jadi, mereka bukan hanya menentang pemerintah, tapi juga menyembunyikan korupsi di balik perlawanan politik. Suaranya dingin, nyaris berbahaya. Menteri Dalam Negeri mengangguk pelan. Beberapa proyek di daerah-daerah yang dikuasai PDIP memiliki indikasi penyimpangan. Dan yang lebih menarik, hampir semua kepala daerah yang hadir dalam retret itu terlibat. Prabowo meletakkan dokumen itu ke meja dengan suara keras. Kalau begitu, kita berikan KPK kebebasan penuh. Tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Di markas besar PDIP, kabar pergerakan KPK mulai menyebar dan menciptakan kepanikan. Beberapa kepala daerah yang baru saja pulang dari retret tiba-tiba dipanggil untuk diperiksa. Seorang gubernur berusaha tetap tenang saat berbicara kepada wartawan di luar kantornya. Ini hanya kebetulan, tidak ada kaitannya dengan politik, katanya dengan senyum dipaksakan. Namun, di dalam ruangannya, ia menekan tombol panggilan cepat di ponselnya. Suaranya berbisik panik, "Bu, mereka mulai bergerak. Apa yang harus saya lakukan?" Di sebuah ruangan rahasia di dalam kantor KPK, tim penyidik sedang memeriksa aliran dana yang mencurigakan. Salah satu penyidik mengetuk layar komputernya, lalu menoleh ke koleganya dengan ekspresi tak percaya. "Ini aneh. Ada transaksi besar yang masuk ke rekening beberapa kepala daerah PDIP sebelum mereka menghadiri retret itu. Jumlahnya terlalu besar untuk hanya sekadar dana operasional." Kepala tim penyidik berdiri, merasakan ketegangan di udara. "Kita harus bertindak cepat, sebelum ada yang menghilangkan jejak." Sementara itu, Megawati duduk diam di kantornya, wajahnya lebih muram dari biasanya. Ia tahu, Prabowo telah menemukan senjata untuk menyerang balik. Jika KPK benar-benar mengusut kasus ini, banyak kepala daerahnya yang bisa tumbang, dan itu akan melemahkan partainya dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang petinggi partai mendekatinya, berbicara pelan, "Bu, kita harus segera mengambil langkah. Kalau tidak, ini bisa menjadi bencana bagi kita semua." Megawati menatapnya tajam. "Mereka ingin perang. Baik, kita lawan dengan cara kita sendiri." Di Jakarta, gelombang politik semakin panas. Media nasional mulai menyiarkan daftar kepala daerah yang dipanggil oleh KPK, menciptakan kehebohan di seluruh negeri. Demonstrasi mulai muncul di beberapa daerah. Di satu sisi, pendukung PDIP menuding pemerintahan Prabowo menggunakan KPK sebagai alat politik. Di sisi lain, rakyat yang geram terhadap korupsi mulai menuntut hukuman seberat-beratnya. Bagi kepala daerah yang terbukti bersalah, malam itu, Prabowo duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap peta Indonesia yang tergantung di dinding. Ia tahu, langkah ini akan semakin memperkeruh situasi. Namun, ia juga sadar bahwa jika ia membiarkan pembangkangan ini berlalu tanpa konsekuensi, maka kewibawaan pemerintahannya akan hancur. Dengan tangan terkepal, ia berbisik pelan, "Negara ini tidak boleh dipermainkan oleh ambisi segelintir orang." Di tempat lain, dalam gelapnya malam, beberapa kepala daerah yang ketakutan mulai menghubungi orang-orang terdekat mereka. Mereka tahu, badai besar sedang menuju ke arah mereka, dan kali ini, mungkin tidak ada jalan keluar. Suasana di markas besar PDIP semakin tegang. Setiap laporan dari daerah membawa kabar buruk, satu persatu kepala daerah yang menghadiri retret mulai dipanggil KPK. Beberapa dari mereka bahkan ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di ruangan rapat tertutup, Megawati duduk dengan wajah dingin, dikelilingi oleh petinggi partai yang wajahnya mulai menunjukkan kecemasan. "Ini tidak mungkin hanya kebetulan," gumamnya pelan, matanya menatap tajam ke sekeliling ruangan. "Ada seseorang di antara kita yang membocorkan informasi." Seorang kader senior, yang dikenal sebagai tangan kanan Megawati, mengangguk pelan. "Kami juga curiga, Bu.
Ada beberapa kepala daerah yang tampaknya mulai berbalik arah. Beberapa dari mereka sudah menemui orang-orang Prabowo diam-diam. Sejenak, ruangan itu menjadi senyap. Semua orang sadar, di tengah gejolak ini, ada yang mulai goyah, mungkin karena ketakutan atau kepentingan pribadi. Megawati menarik napas panjang, lalu berbicara dengan suara dingin, "Temukan mereka. Dan pastikan mereka tahu akibatnya." Sementara itu, di Istana Merdeka, Prabowo menerima laporan bahwa beberapa kepala daerah PDIP mulai menghubungi pemerintah secara diam-diam. Seorang penasihat senior berbicara dengan nada hati-hati, "Sepertinya ada celah dalam pertahanan mereka, Pak. Beberapa dari mereka lebih memilih berpihak kepada kita daripada mempertaruhkan karir politik mereka." Prabowo tersenyum tipis, tetapi matanya tetap tajam. "Pastikan mereka merasa aman, tapi jangan terburu-buru. Biarkan mereka yang datang kepada kita." Di sisi lain, salah satu gubernur yang selama ini menjadi orang kepercayaan Megawati mulai merasakan tekanan luar biasa. Telepon genggamnya tak henti-hentinya berdering, pesan-pesan dari petinggi partai dan ancaman dari kelompok-kelompok yang mengaku loyalis PDIP terus berdatangan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu satu hal, jika ia tetap setia pada partai, ia bisa terseret dalam kasus korupsi yang sedang diungkap KPK. Jika ia berpihak pada Prabowo, setidaknya masih ada kesempatan untuk menyelamatkan diri. Dengan tangan gemetar, ia mengetik sebuah pesan, "Saya ingin bicara langsung dengan Pak Presiden." Di markas PDIP, seorang anggota partai berlari masuk ke ruangan Megawati dengan wajah panik. "Bu, ada yang membelot." Ia meletakkan ponselnya di meja, menunjukkan sebuah rekaman percakapan yang baru saja bocor. Suara seorang gubernur terdengar jelas di dalamnya, berbicara dengan seseorang dari lingkaran Prabowo. "Saya tidak bisa terus seperti ini. Saya siap bekerja sama, asal saya dan keluarga saya selamat." Megawati mengepalkan tangan, wajahnya berubah merah. "Pengkhianat." Suaranya bergetar menahan amarah. Di luar, suasana semakin panas. Para demonstran mulai memenuhi jalanan, sebagian besar adalah loyalis PDIP yang marah karena menganggap pemerintah menggunakan KPK sebagai alat politik. Di sisi lain, kelompok pro-Prabowo mendesak agar KPK tidak ragu menangkap siapapun yang terbukti bersalah. Bentrokan mulai pecah di beberapa daerah. Polisi bekerja keras membubarkan massa, tetapi situasi semakin sulit dikendalikan. Malam itu, di sebuah tempat rahasia, gubernur yang membelot akhirnya bertemu dengan seseorang dari lingkaran dalam Prabowo. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan sebuah dokumen rahasia, daftar transaksi keuangan yang bisa menghancurkan beberapa elit PDIP. "Ini semua yang saya punya," katanya dengan suara pelan. Orang yang menerimanya menatapnya tajam, lalu tersenyum tipis. "Anda telah membuat pilihan yang tepat." Di kejauhan, di balik kaca kantornya, Prabowo menatap langit malam Jakarta yang penuh dengan lampu-lampu kota. Ia tahu, ini belum berakhir. Tapi satu hal sudah pasti, benteng lawannya mulai runtuh dari dalam. Di dalam ruang rapat Istana Merdeka, Prabowo duduk dengan tenang, tetapi sorot matanya tajam, penuh kewaspadaan. Di hadapannya, seorang pejabat senior KPK menyerahkan berkas-berkas tebal berisi temuan terbaru. "Pak Presiden, kami telah mengonfirmasi bahwa ada aliran dana yang mencurigakan dari pihak asing ke beberapa kepala daerah yang menghadiri retret PDIP." Bukti-bukti semakin kuat. Prabowo mengambil salah satu dokumen dan membacanya dengan saksama. Jadi mereka tidak hanya menantang pemerintah, tapi juga membuka pintu bagi kekuatan asing. Gumamnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menyela dengan nada serius, "Ini bisa menjadi alasan kuat bagi kita untuk mengambil tindakan tegas, Pak. Kita tidak bisa membiarkan kepala daerah yang terlibat dalam konspirasi ini tetap memegang kekuasaan." Prabowo mengangguk, lalu menatap Panglima TNI yang sejak tadi diam. "Apa kesiapan kita?" Panglima TNI langsung menjawab, "Kami siap, Pak. Jika situasi memburuk, TNI akan bergerak untuk mengamankan stabilitas nasional." Sementara itu,
di markas PDP, suasana semakin panas. Para petinggi partai mulai menyadari bahwa mereka sedang kehilangan kendali. Megawati duduk dengan wajah dingin, tetapi di matanya terlihat bayangan kegelisahan. Seorang kader senior berbicara dengan nada mendesak, "Bu, kita harus segera mengambil langkah. Beberapa kepala daerah sudah membelot. Jika kita tidak melakukan sesuatu, maka kita akan kehilangan segalanya." Megawati menghela napas panjang, lalu berkata, "Jika mereka berani mengkhianati partai, pastikan mereka membayar harga yang mahal." Di berbagai daerah, efek dari perang politik ini mulai terasa. Sejumlah kepala daerah PDP yang merasa terancam mulai melarikan diri ke luar negeri atau menghilang tanpa jejak. Beberapa yang lain memilih untuk menyerahkan diri kepada KPK demi mendapatkan perlindungan hukum. Media nasional terus menyiarkan berita-berita terbaru, menambah panas situasi. "Ini adalah kejatuhan terbesar yang pernah dialami PDP," ujar seorang pengamat politik dalam siaran langsung. Malam itu, di sebuah rumah persembunyian, seorang kepala daerah yang ketakutan menerima telepon misterius. "Kamu pikir bisa selamat setelah berkhianat?" Suara di ujung telepon terdengar dingin. Detik berikutnya, jendela rumahnya pecah oleh lemparan batu besar, diikuti suara kendaraan yang melaju cepat meninggalkan tempat itu. Ia gemetar ketakutan, ia tahu bahwa ia sekarang adalah target. Di Jakarta, ribuan pendukung PDP turun ke jalan menuntut agar pemerintah menghentikan operasi KPK yang mereka sebut sebagai kriminalisasi politik. Bentrokan dengan aparat keamanan tidak dapat dihindari. Gas air mata ditembakkan, massa berhamburan, tetapi ketegangan tidak mereda. Beberapa kelompok ekstrim bahkan mulai menyerukan perlawanan terbuka terhadap pemerintah, membuat situasi semakin tidak terkendali. Prabowo menyaksikan semua itu dari layar monitor di ruang krisis istana. Ia tahu, ini adalah puncak dari pertempuran politik yang telah lama ia prediksi. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak boleh mundur. Dengan suara tegas, ia memberi instruksi kepada seluruh jajarannya, "Kita selesaikan ini. Hukum harus ditegakkan. Tidak ada yang boleh bermain-main dengan kedaulatan negara." Sementara itu, di tempat tersembunyi, Megawati menerima laporan bahwa situasi semakin tidak terkendali. Ia menghela napas panjang, menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, cengkeraman kekuasaannya mulai goyah. "Ini belum selesai," katanya pelan, tetapi penuh dendam. "Aku tidak akan jatuh semudah itu." Namun, di luar sana, sejarah sedang menulis babak baru, dan kali ini, waktunya hampir habis. Jakarta kini bukan lagi sekadar ibu kota, ia telah menjadi medan pertempuran politik yang berkobar. Ribuan orang turun ke jalan, sebagian mendukung pemerintah, sebagian lagi mengecamnya. Gedung KPK dikepung oleh demonstran yang menuduh lembaga itu sebagai alat politik Prabowo. Di sisi lain, di depan Istana Merdeka, massa yang pro pemerintah menyerukan agar semua kepala daerah yang membangkang segera ditindak. Bentrokan pecah di berbagai titik, gas air mata bertebaran, dan Jakarta pun berubah menjadi kota yang bergejolak. Di dalam istana, Prabowo berdiri di depan jendela ruang kerjanya, melihat langsung kerusuhan yang terjadi di luar. Seorang ajudan masuk tergesa-gesa, wajahnya tegang. "Pak, situasi semakin memburuk. Beberapa kepala daerah yang tersisa mulai menghilang. Ada indikasi mereka mendapat perlindungan dari pihak tertentu." Prabowo berbalik, matanya tajam. "Siapa?" Ajudan itu menelan ludah sebelum menjawab, "Kami menduga mereka bersembunyi di kediaman tokoh-tokoh senior PDP. Beberapa bahkan dikabarkan telah meninggalkan Indonesia." Di sisi lain kota, Megawati berada dalam pertemuan rahasia bersama para loyalisnya yang tersisa. Wajah mereka muram, sebagian menunjukkan kepanikan. Seorang kader senior berbicara dengan nada frustrasi, "Bu, kita harus segera mengambil langkah. Jika tidak, kita bisa kehilangan segalanya." Megawati tetap diam, wajahnya datar, tetapi matanya menyiratkan keteguhan yang tak tergoyahkan. Akhirnya, ia berkata, "Mereka pikir ini sudah selesai. Kita masih punya kartu terakhir.
Di Markas Besar TNI, Panglima TNI menerima laporan bahwa beberapa kelompok ekstremis telah menyusup ke dalam demonstrasi untuk memperkeruh keadaan. Mereka bukan hanya pendukung fanatik, Pak. Ada indikasi mereka mendapatkan pendanaan dari pihak asing, lapor seorang perwira tinggi. Sang Panglima mengerutkan kening. Kalau begitu, kita tidak bisa lagi menganggap ini sekadar konflik politik. Ini sudah masuk kategori ancaman terhadap keamanan negara. Malam itu, sebuah operasi rahasia digelar. Tim gabungan TNI dan BIN bergerak untuk mencari para kepala daerah yang kabur dan menangkap aktor-aktor di balik kerusuhan. Di sebuah rumah mewah di kawasan Menteng, penggerebekan terjadi. Seorang kepala daerah yang selama ini bersembunyi ditemukan dalam kondisi panik. Saat tim memasuki ruangan, ia berteriak, "Saya hanya mengikuti perintah. Saya tidak bersalah." Namun, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Di luar negeri, di sebuah negara tetangga, beberapa tokoh PDP yang melarikan diri menggelar pertemuan tertutup. Mereka tahu, kembali ke Indonesia sama saja dengan menyerahkan diri. Salah satu dari mereka berbicara dengan nada putus asa, "Kita butuh dukungan internasional. Jika tidak, kita akan habis." Namun, dunia internasional tampaknya lebih memilih untuk tidak ikut campur. Kali ini, mereka benar-benar sendirian. Di Jakarta, Prabowo menerima laporan keberhasilan operasi tersebut. Ia membaca laporan dengan ekspresi tenang, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa pertempuran belum sepenuhnya usai. Ia menatap peta Indonesia di hadapannya, lalu berkata pelan, "Kita hampir sampai." Namun, ia juga tahu bahwa lawannya bukan orang yang mudah menyerah. Di tempat tersembunyi, Megawati masih belum berkata apa-apa. Ia hanya menatap lurus ke depan, pikirannya penuh perhitungan. Akhirnya, ia menghela napas panjang, lalu berbisik, "Kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir." Namun, di luar sana, sejarah sedang bergerak, dan kali ini, angin perubahan tidak lagi berpihak padanya. Langit Jakarta masih dipenuhi asap dari protes yang belum mereda. Meskipun banyak kepala daerah PDP telah ditangkap atau melarikan diri, masih ada kelompok-kelompok fanatik yang terus melakukan perlawanan. Di beberapa daerah, para loyalis partai mulai mengorganisir gerakan bawah tanah, menyebarkan propaganda bahwa Prabowo telah melakukan kudeta politik terhadap PDP. Media sosial pun dipenuhi dengan narasi perlawanan, memprovokasi rakyat agar bangkit melawan pemerintah. Di dalam istana, Prabowo duduk di ruang rapat darurat bersama para jenderal dan menteri kepercayaannya. Seorang pejabat intelijen memberikan laporan terbaru. "Pak, ada informasi bahwa kelompok loyalis yang tersisa tengah merencanakan aksi besar-besaran. Mereka ingin menciptakan kekacauan di beberapa kota besar, termasuk Jakarta." Prabowo menghela napas, lalu bertanya, "Siapa dalangnya?" Pejabat itu ragu sejenak sebelum menjawab, "Kami menduga perintah masih datang dari Megawati sendiri." Di sebuah lokasi rahasia, Megawati duduk di tengah lingkaran para loyalisnya yang tersisa. Wajah mereka penuh kelelahan dan amarah. Seorang kader senior berbicara dengan suara penuh semangat, "Bu, kita masih punya dukungan di berbagai daerah. Jika kita bisa mengerahkan mereka dengan benar, kita bisa menciptakan gelombang perlawanan yang cukup besar untuk menekan pemerintah." Megawati diam sejenak, lalu berkata dengan suara dingin, "Baik, kita buat mereka sibuk. Biarkan mereka tahu bahwa PDP tidak akan jatuh begitu saja." Malam itu, Jakarta dikejutkan oleh serangkaian aksi sabotase. Beberapa infrastruktur penting mengalami gangguan, jaringan listrik di beberapa wilayah tiba-tiba padam, dan kelompok demonstran mulai bertindak lebih agresif. Polisi dan tentara dikerahkan untuk mengendalikan situasi, tetapi jelas bahwa ini bukan lagi sekadar aksi protes biasa, ini adalah perang urat saraf yang dirancang untuk melemahkan pemerintahan. Di tengah kekacauan, KPK mengeluarkan pengumuman besar. Mereka secara resmi menetapkan beberapa tokoh senior PDP sebagai tersangka kasus korupsi besar-besaran. Nama-nama yang selama ini dianggap untouchable akhirnya masuk dalam daftar buronan.
Publik terkejut, tetapi juga mulai memahami bahwa ini bukan lagi sekadar pertarungan politik, melainkan pertempuran melawan kekuatan lama yang enggan melepaskan cengkeramannya atas negeri ini. Di istana, Prabowo menerima laporan bahwa beberapa loyalis Megawati yang tersisa telah ditangkap, dan jaringan mereka mulai terputus. Ia menatap Panglima TNI yang duduk di seberangnya. "Kita sudah menang?" tanyanya. Panglima itu berpikir sejenak sebelum menjawab, "Kita telah mengendalikan situasi. Tapi kita belum menang sepenuhnya. Sejarah menunjukkan bahwa kekuatan yang terdesak bisa melakukan hal-hal yang tidak terduga." Di tempat persembunyiannya, Megawati menerima kabar buruk satu persatu. Kader-kadernya ditangkap, sumber pendanaannya dibekukan, dan dukungan internasional tak kunjung datang. Ia menatap langit malam dengan tatapan kosong, menyadari bahwa semua yang ia bangun selama puluhan tahun kini hancur di depan matanya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perlawanan tidak akan berakhir begitu saja. Dengan suara pelan, ia berbisik, "Selama rakyat masih percaya, perjuangan belum berakhir." Namun, kenyataannya berkata lain. Di seluruh negeri, rakyat mulai melihat perubahan. Mereka tidak lagi percaya pada propaganda lama. Sejarah sedang ditulis ulang, dan kali ini, babak baru telah dimulai tanpa bayangan lama yang selama ini menghantui negeri ini. Pagi itu, Jakarta bangun dengan kesunyian yang berbeda. Jalan-jalan yang biasanya dipenuhi hiruk-pikuk kini tampak lengang, hanya terdengar suara sirene dari kejauhan dan dentuman yang masih membahana dari beberapa titik kerusuhan yang tersisa. Prabowo berdiri di balkon Istana Merdeka, menatap langit yang tampak mendung, seakan mencerminkan suasana hatinya. Meskipun situasi terkendali, rasa berat masih menghinggapi dirinya. Aksi-aksi sabotase dan perlawanan terus berdatangan. Para pendukung Megawati yang tersisa masih bertahan di balik bayang-bayang, siap untuk melakukan apapun agar kekuasaan tidak jatuh sepenuhnya. Seorang menteri senior mendekat dan melaporkan hasil penyelidikan terbaru. "Pak Presiden, meskipun mereka terus melakukan perlawanan kecil-kecilan, sebagian besar tokoh kunci PDIP yang melarikan diri ke luar negeri telah dipengaruhi untuk tidak lagi mendukung Megawati. Mereka mulai melihat kenyataan bahwa PDIP bukan lagi kekuatan yang tak terkalahkan." Prabowo menatap laporan itu dengan cermat, namun ia tahu bahwa meski dukungan luar negeri mulai melemah, tantangan dari dalam negeri belum selesai. "Kita harus mempercepat langkah kita. Ini adalah titik balik yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya," ujarnya tegas. Di sisi lain, Megawati masih terkurung dalam benteng pertahanannya. Hari-harinya kini penuh dengan perasaan cemas dan penyesalan. Di ruang rapat kecil yang kini menjadi markasnya, ia duduk termenung, memikirkan langkah terakhir yang harus diambil. Kader-kader yang tersisa mulai ragu, dan suara-suara internal yang menggoyahkan kepemimpinannya mulai semakin keras. Seorang loyalis utamanya mencoba memberi semangat, "Bu, kita harus bertahan. Jangan biarkan mereka melihat kita mundur." Namun, Megawati hanya menatapnya kosong, seolah tahu bahwa perlawanan kali ini adalah yang terakhir. Malam hari, sebuah keputusan besar diambil. Megawati mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo, meminta pertemuan langsung. Surat itu berisi tawaran yang mengejutkan, kesediaan untuk berdamai dan mengakhiri ketegangan politik, dengan syarat bahwa PDIP diberi kesempatan untuk kembali ke panggung politik dengan syarat-syarat tertentu. Ketegangan politik yang selama ini mengancam bangsa akhirnya menemukan titik balik. Megawati tahu bahwa, dengan serangkaian kegagalannya, ia tak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung secara terbuka. Prabowo menerima surat itu dengan kepala yang dingin, namun di balik ketenangannya, rasa lega melanda hatinya. Ia menyadari bahwa ini adalah langkah terakhir yang harus diambil untuk menenangkan negeri yang telah terlalu lama terpecah. Ia pun setuju untuk bertemu dengan Megawati, tetapi dengan satu pesan penting, "Kita akan berbicara tentang masa depan negara, bukan tentang kekuasaan yang lama." Pertemuan itu dijadwalkan di Istana Negara, namun pertemuan itu lebih dari sekadar negosiasi politik. Ini adalah pertemuan antara dua dunia yang telah lama berseberangan.
Di ruang pertemuan, suasana begitu tegang. Megawati duduk dengan ekspresi yang lebih terkontrol daripada sebelumnya. Prabowo, yang duduk di hadapannya, menunjukkan sikap yang lebih tegas dan berwibawa. Mereka saling memandang dalam diam, dua tokoh yang selama ini terlibat dalam pertarungan politik yang tak terhitung banyaknya. Megawati akhirnya membuka suara, "Saya tahu, sudah waktunya bagi kita untuk menatap masa depan. PDIP bukan lagi kekuatan yang tidak terkalahkan. Saya akan memberikan dukungan untuk stabilitas negara, asal PDIP diakui kembali sebagai kekuatan politik yang sah." Prabowo memandang Megawati dengan cermat. "Tawaranmu menarik, tetapi bukan itu yang kita butuhkan saat ini. Negara membutuhkan ketenangan, bukan perpecahan politik. Kita akan membuka pintu bagi PDIP untuk kembali, namun hanya jika mereka berkomitmen untuk berkontribusi pada bangsa, bukan untuk kekuasaan pribadi." Suasana hening sejenak, kemudian Megawati mengangguk perlahan. "Aku mengerti. Ini bukan lagi tentang aku. Ini tentang negara." Pertemuan tersebut menandai berakhirnya ketegangan yang selama ini mengguncang Indonesia. Meskipun banyak yang mempertanyakan keputusan tersebut, sejarah mencatat bahwa dalam politik tak ada yang abadi. Terkadang, yang diperlukan bukan hanya kemenangan dalam peperangan, tetapi juga kemampuan untuk menemukan jalan damai. Dengan pertemuan itu, Indonesia memasuki era baru, di mana perbedaan harus dihargai dan bukan dihancurkan. Keputusan Megawati untuk berdamai, meskipun datang terlambat, akhirnya membawa kedamaian bagi negeri yang hampir terpecah. Kedamaian yang sempat tercipta setelah pertemuan antara Prabowo dan Megawati tidak bertahan lama. Meskipun mereka sepakat untuk mengakhiri ketegangan politik, bayang-bayang persaingan politik yang begitu tajam tak bisa begitu saja dilupakan. Di luar sana, massa yang kecewa dengan hasil pertemuan tersebut mulai kembali berkumpul. Sebagian menuduh bahwa PDIP telah dipermalukan, sementara yang lain merasa bahwa pemerintah tidak benar-benar mengakhiri krisis yang ada. Ketegangan kembali merebak, kali ini dengan eskalasi yang lebih besar. Prabowo menerima laporan bahwa beberapa kelompok yang dulu mendukung PDIP mulai mengorganisir protes besar-besaran. Tak hanya itu, beberapa provinsi yang sebelumnya tenang, kini mulai menggeliat dengan gerakan-gerakan radikal yang menyebarkan sentimen anti-pemerintah. Beberapa kepala daerah yang sebelumnya sudah menyerah kembali melawan dengan menyatakan dukungan terhadap Megawati dan mencurigai kesepakatan damai yang terjadi. "Kita harus bertindak cepat, Pak," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, sambil menyerahkan laporan intelijen. "Jika dibiarkan, ini bisa menjadi gelombang besar yang tak terkendali." Namun, di sisi lain, Megawati yang kini kembali dengan dukungan sebagian besar dari loyalis lamanya, mulai merasakan ketidakpastian. Bahkan dengan tawaran damai yang telah disepakati, rasa kekecewaan mulai menggantikan keyakinannya. Di markas kecil yang kini menjadi pusat operasionalnya, ia berhadapan dengan kelompok-kelompok yang masih setia padanya. "Apa kita akan mundur begitu saja? Apakah kita akan membiarkan mereka meruntuhkan segalanya?" teriak seorang loyalis. Megawati menatap mereka dengan tatapan kosong, kemudian berkata, "Perlawanan ini tak akan pernah berhenti. Tidak sampai aku melihat Indonesia kembali di tangan yang tepat." Malam itu, Megawati mengambil langkah yang sangat berisiko. Dengan persetujuan beberapa tokoh senior partainya, ia memutuskan untuk kembali menantang Prabowo secara terbuka. PDIP mengumumkan bahwa mereka akan menggelar kongres besar untuk mendeklarasikan kembalinya mereka ke panggung politik, bahkan jika itu berarti mereka harus melawan pemerintah secara terang-terangan. Berita ini langsung mengguncang politik Indonesia. Masyarakat yang sudah lelah dengan ketegangan mendalam terbelah kembali. Di Istana Merdeka, Prabowo merespons langkah Megawati dengan penuh kewaspadaan. "Jika mereka terus melawan, kita tidak punya pilihan selain bertindak tegas," katanya kepada para menteri dan jenderal yang hadir dalam rapat. "Kita sudah memberikan mereka kesempatan untuk berdamai. Jika mereka memilih jalan perang, kita harus siap." Semua mata tertuju pada Prabowo, yang tampak lebih tegas dari sebelumnya.
Kali ini, keputusan yang akan diambil bukan hanya soal politik, tetapi tentang kedaulatan dan stabilitas negara. Sebagai respons, Prabowo mengerahkan pasukan untuk mengamankan kota-kota besar, sementara KPK melanjutkan penindakan terhadap para tokoh yang masih terlibat dalam korupsi. Tak hanya itu, pemerintah juga memperkuat komunikasi dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil, berusaha untuk meyakinkan mereka bahwa langkah ini bukan untuk menghancurkan partai manapun, tetapi untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang lebih kuat dari hukum. Namun, meskipun banyak yang mendukung, di jalanan, megafon-megafon milik kelompok oposisi terus berteriak, memprovokasi rakyat untuk turun ke jalan. Hari-hari setelah pengumuman PDP itu menjadi semakin mencekam. Massa yang sebelumnya tersebar kini mulai berkumpul kembali dalam jumlah besar. Di beberapa wilayah, bentrokan antara aparat keamanan dan pengunjuk rasa semakin brutal. Sejumlah kelompok ekstremis yang sebelumnya terpecah mulai bersatu di bawah bendera PDP, merencanakan perlawanan yang jauh lebih terstruktur. Di tengah hiruk-pikuk itu, Prabowo tahu bahwa ia harus memilih jalur yang sangat berisiko. Mengalah bukan lagi pilihan. Di luar sana, gelombang perlawanan semakin menguat. Di berbagai sudut Jakarta, di kota-kota besar lainnya, dan bahkan di daerah-daerah terpencil, suara-suara penentang mulai terdengar lebih keras. Di markas PDP, Megawati berdiri di depan podium, mata penuh amarah, sementara di seberangnya, Prabowo memimpin pasukan untuk mengamankan jalannya pemerintahan. Perang politik ini belum berakhir, dan keduanya tahu bahwa pertempuran ini akan menentukan siapa yang akan mengendalikan masa depan Indonesia.